Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Ramadan dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah ekologi tumbuhan dengan materi interaksi biotik pada tumbuhan. Sistem ekologi tidak akan terbentuk apabila tidak ada interaksi di dalamnya. Di dalam sistem ekologi pasti terdapat interaksi. Baik itu interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya ataupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Artinya di sini makhluk hidup di alam tidak akan dapat hidup sendiri apabila tidak ada makhluk hidup yang lainnya dan juga lingkungannya. Di dalam suatu ruang tertentu, organisme berkelompok dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Baik itu interaksi yang bersifat positif, negatif, ataupun juga bersifat netral. Interaksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah kompetisi, netralisme, parasitisme, mutualisme, komensalisme, dan amensalisme. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang kompetisi. Kompetisi adalah suatu interaksi antara dua atau juga lebih spesies yang satu sama lainnya saling menghalangi. Kompetisi ini dapat terjadi disebabkan karena tiap spesies memiliki kebutuhan yang sama, baik itu kebutuhan makanan ataupun kebutuhan tempat tinggal ataupun habitatnya. Interaksi kompetisi ini dapat kita bagi lagi menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Kompetisi intraspesifik adalah kompetisi suatu persaingan yang terjadi di antara organisme atau juga individu yang mempunyai spesies yang sama. Kompetisi intraspesifik dapat berdampak kepada menurunnya laju pengambilan sumber daya, menurunnya laju pertumbuhan dan perkembangan, serta meningkatkan resiko pemangsaan ataupun predasi. Berikutnya adalah kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik adalah suatu persaingan atau yang terjadi di antara satu organisme dengan organisme lainnya yang memiliki spesies yang berbeda. Kompetisi interspesifik ini dapat berdampak kepada menurunnya fekunditas, kesintasan, atau pertumbuhan akibat dari eksploitasi atau gangguan dari organisme dari spesies lain. Yang kedua berikutnya adalah netralisme. Netralisme adalah interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup atau lebih, di mana satu makhluk hidup tidak dirugikan dan satunya juga tidak diuntungkan, atau bisa kita sebut dengan netral. Tidak ada yang mendapat apa-apa. Netralisme ini terjadi karena setiap spesies memiliki kebutuhan yang berbeda. Berikutnya yang ketiga adalah parasitisme. Parasitisme adalah suatu interaksi atau juga hubungan di antara organisme yang memiliki spesies atau jenis yang berbeda, yang salah satunya diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Berikutnya adalah yang keempat, mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang memiliki jenis yang berbeda namun saling menguntungkan. Dalam hubungan ini artinya tidak ada organisme yang dirugikan. Berikutnya yang kelima adalah komensalisme. Komensalisme adalah suatu interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih yang menguntungkan salah satu organisme dan salah satu yang lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Artinya salah satu makhluk hidup tersebut diuntungkan sementara makhluk hidup yang lainnya tidak akan dapat pengaruh apa-apa. Dan berikutnya yang keenam adalah amensalisme. Amensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak dirugikan dan yang salah satu pihak yang lainnya tidak dirugikan ataupun juga tidak diuntungkan atau tidak berpengaruh apa-apa. Interaksi ini biasanya melibatkan senyawa alelopati yang dihasilkan dari suatu tumbuhan yang dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman jenis lainnya. Nah, jadi sekarang bagaimana? Apakah teman-teman sudah mengerti dengan video penjelasan barusan? Jika sudah mengerti, sekarang ayo kita melihat contoh-contoh dari tiap interaksi tersebut. Baiklah, yang pertama ada interaksi kompetisi yang kita ketahui ada dua macam,
yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Untuk kompetisi interspesifik, contohnya adalah tumbuhan bonsai beringin Korea atau dengan nama ilmiah Ficus koreana dengan tumbuhan Miana atau Coleus atropurpureus, di mana keduanya berada di habitat yang sama. Maka keduanya akan bersaing untuk memperebutkan nutrisi atau zat hara yang berasal dari dalam tanah. Untuk kompetisi intraspesifik, contohnya adalah mentimun atau Cucumis sativus dengan tumbuhan mentimun lainnya, di mana dalam hal ini tumbuhan mentimun satu dengan mentimun lainnya memiliki habitat yang sama dan makanan yang sama. Maka keduanya pasti akan bersaing atau berkompetisi untuk memperebutkan hal tersebut. Interaksi yang kedua adalah netralisme. Contohnya adalah semut atau Formicidae dengan tumbuhan mawar atau Rosa sp, di mana keduanya saling berinteraksi, namun tidak saling menguntungkan ataupun merugikan pihak yang lainnya. Ketiga adalah parasitisme. Contohnya adalah benalu atau Loranthus dengan pohon jambu bol atau Syzygium malassens, di mana benalu tumbuh menempel di pohon jambu bol untuk mengambil makanan dari tumbuhan jambu bol tersebut. Selain parasitisme, kita juga mengenal istilah herbivore dan predasi. Herbivore adalah ketika salah satu bagian tumbuhan menjadi makanan dari organisme lain. Contohnya adalah belalang yang memakan dedaunan. Untuk predasi, yaitu kebalikan dari herbivore, adalah ketika tumbuhan yang menjadi pemangsa atau predatornya. Contohnya di sini adalah Penis flytrap atau kantung semar yang dapat memangsa serangga. Keempat, mutualisme. Contohnya adalah kupu-kupu atau dengan nama ilmiah Rophalocera dengan tumbuhan yang memiliki bunga. Dalam hal ini, kupu-kupu bisa mendapatkan nektar dan tumbuhan terbantu dalam proses penyerbukannya. Kelima, komensalisme. Contohnya adalah tumbuhan mentimun atau Cucumis sativus dengan tumbuhan pucuk merah atau Syzygium paniculatum, di mana tumbuhan mentimun menjalar di tumbuhan pucuk merah agar mendapat cahaya yang cukup untuk bertahan hidup, dan tumbuhan pucuk merah tidak berpengaruh apa-apa terhadap tumbuhan mentimun tersebut. Baiklah, yang keenam adalah amensalisme. Contohnya adalah tumbuhan alang-alang atau Imperata cylindrica, di mana tumbuhan alang-alang menghasilkan senyawa alelopati yang membuat tumbuhan lain yang berada di sekitarnya tidak dapat bertahan hidup atau juga tidak dapat untuk tumbuh. Ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love between you, never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.